Loncatan teknologi ini udah cepet banget. Dari tahun 2020 hingga sekarang 2025 itu perbedaannya itu jauh banget. Salah satu contohnya adalah laptop ini, Asus VivoBook S14 OLED versi AMD Ryzen AI 9365. Kenapa? Yuk kita bahas. Bukan laptop gaming, tapi laptop ini biasanya untuk dipakai buat di daily usage. Asus VivoBook S14 OLED ini dilengkapi dengan CPU AMD Ryzen AI 9365. Yap, betul, CPU ini ada teknologi AI-nya, yaitu NPU atau Neural Processor Unit, dengan base frekuensinya yaitu sekitar 2 GHz, dan boost clock speed-nya yaitu 5 GHz. CPU ini masuk ke keluarga arsitektur Zen 5 yang pastinya lebih kencang daripada Zen 4. Untuk TDP-nya sendiri berada di 28 Watt, tapi kamu masih bisa boost ini ke 54 Watt untuk meningkatkan performance-nya. Laptop ini juga memiliki NPU-nya dengan max TOPS-nya yaitu 50 TOPS, yang sangat membantu untuk processing banyak hal seperti image, video, audio, dan lain-lainnya. Seperti biasanya laptop dari usage, ini nggak ada dedicated GPU-nya, tapi ada iGPU atau Integrated GPU, yaitu Radeon 880M. Walaupun begitu, Integrated GPU ini masih setara dengan GTX 1650. Jadi untuk game ringan seperti Valorant, Dota, Counter-Strike, dan lain-lainnya, ini masih kuat banget. Terlebih lagi, iGPU ini juga memiliki DX12, Ray Tracing Cores, dan juga AI Assist Image Generation. RAM-nya itu cukup unik, yaitu LPDDR5X 7500 MHz. Berbeda dengan LPDDR5, LPDDR5X menawarkan speed yang jauh lebih kencang, tapi dengan pemakaian power yang lebih kecil, sehingga baterai tahan lama. Untuk storage-nya, kita dapat di NVMe M.2 Gen 4, dengan size-nya yaitu 1 TB. Untuk RAM size-nya sendiri yaitu 24 GB, jadi ini udah gede banget RAM size-nya ya. Tapi sayangnya karena ini RAM-nya itu udah solder ke motherboard, jadi kamu nggak bisa upgrade si RAM-nya. Walaupun 14 inch yang terbilang kecil, resolusinya udah 3K dengan rasio yaitu 16:10 dengan pixelnya itu 2880 x 1800 pixel. Layarnya ini udah OLED, jadi pasti jauh lebih jernih dengan 400 nits di SDR dan 600 nits di HDR. Untuk laptop sekecil ini layar galak juga ya. Untuk portnya juga ada satu HDMI port, 2 USB 3.2, satu audio jack 3,5 mm, satu SD card port, dan 2 USB Type-C di bagian kiri. Salah satu USB Type-C-nya juga digunakan untuk charging port. Di bagian kanan cuma ada 2 USB 3.2. Jadi untuk portnya nggak begitu banyak, tapi ya setidaknya cukup buat essentials lah ya. Baterainya ini yang paling penting. Dengan bodi sekecil ini, baterai bisa tahan sampai 12 jam dalam light load, dan medium load 7 jam, dan juga best performance yaitu sekitar 2-3 jam. Walaupun begitu, ini emang cocok banget buat daily, karena pastinya ketahanan baterai lah yang diperlihatkan ketika dibawa kemana-mana. Jadi audionya ini kemungkinan pasti udah bagus banget. Kalau gitu, kita langsung tes webcam sama audionya ya. Webcamnya juga ada dan bisa di switch on off secara fisikal di bagian atas laptopnya. Audionya juga didesain sama Dolby Atmos dan juga Harman Kardon. Dari desainnya ini emang minimalis ya, dan emang desain itu sama kayak si seri VivoBook S yang sebelumnya. Keyboardnya juga cukup silent dan juga agak lengkung dikit. Katanya sih bikin kamu lebih jarang typo. Laptopnya sendiri bisa dibuka dengan satu tangan. Dengan bodi metalnya yang pasti bakal ngebantu kamu untuk cooling laptopnya, apalagi di ruang dingin. Tapi ya selain itu desainnya minimalis, gak heboh, dan ya cukup simple sih. Untuk benchmarknya, kita bakal tetap tes benchmark gaming dan editing. Walaupun begitu, karena ini nggak ada dedicated GPU, cuma ada iGPU-nya, jadi kita cuma bakal tes beberapa game doang. Kalau gitu, yuk langsung kita ke benchmark ya. Nah, di sini kita lagi tes Roblox, dan pastinya Roblox kuat, karena iGPU dari AMD itu emang cukup strong ya. Jadi untuk game-game yang ya bisa dibilang cukup ringan seperti Roblox, itu masih kuat banget. Ini ada buktinya kita masih lancar juga gamenya ya. Nah, sekarang kita masuk Minecraft, dan Minecraft itu kuat banget, apalagi kalau kamu pakai launcher yang Fabric. Ini settingannya lagi fancy, jadi ini emang settingan normal yang paling tinggi di in-game-nya ya, dan ini masih kuat sampai 60-70 fps. Lalu kita masuk ke game AAA, yaitu Clair Obscur Expedition 33, dan ini cukup surprising, masih bisa dimainin ternyata. Walaupun emang settingannya di 1080p dengan Intel XeSS Performance, dan juga di 720p itu bisa dapat sampai 50 fps, 60 fps. Lalu kita masuk ke game HP yang ada di PC juga, yaitu Racing Master. Walaupun Racing Master di game HP, tapi dia untuk grafiknya cukup demanding juga, dan ini kita settingannya di paling high ya. Ini juga ada settingan untuk pakai AMD FSR, dan kita pakai di Performance. Setelah kita bahas dari berbagai macam spek, desain, dan juga benchmark, ada beberapa poin penting yang mesti kamu pertimbangkan. Kita mulai dari good-nya.
Yaitu dengan laptop ini kamu udah bisa dapat laptop yang ada CPU, GPU, dan juga NPU yang dilengkapi dengan Ryzen AI 300 processor unit. All in one di laptop sekecil ini, yang masih jarang di laptop yang sekelasnya. Untuk displaynya ini juga udah 3K. Jadi untuk laptop sekecil ini kamu udah dapat value yang di display jauh lebih tinggi dari laptop yang lainnya yang setara. Untuk laptop daily ini juga udah kuat banget gamingnya. Jadi kamu masih bisa pakai dua-duanya. Editing apalagi, ini udah bagus banget buat edit karena layarnya yang jernih dan warna OLED yang sangat membantu pas editing. Dan entah kenapa ini OLED-nya kayak lebih terang dari biasanya ya. Sehingga CPU dan GPU usage-nya itu menurun dan memberikan baterai yang tahan lama. Laptopnya juga cukup enteng, yaitu sekitar 1,35 kg. Jadi pasnya enteng buat dibawa kemana-mana. Chargernya juga udah pakai Type-C dan emang cukup cepet chargingnya nih. Sekitar 2-3 jam itu udah hampir full. Terlebih lagi karena dia Type-C, jadi ini nggak makan space banget di dalam tas ya. Lanjut ke poin yang harus dipertimbangkan. Walaupun ini hal kecil, gue jujur agak canggung sama tombol power on-nya ini. Kenapa dia di samping tombol delete? Biasanya kalau emang tombol power itu emang integrated sama keyboard, dia ada di paling kanan. Tapi entah kenapa ini ada di bagian kedua di paling kanan. Jadi ya menurut gue ini agak canggung gitu sama out of nowhere aja. Bodinya sih metal dan tahan banting, dan pastinya ada shock absorption-nya juga. Tapi setelah gue coba, kalau misalnya kita kasih power sedikit di bodinya, akan kelihatan dia bakal ngebend atau nge-curve sedikit. Karena walaupun laptopnya tahan banting atau mungkin ada shock absorption-nya, kita nggak tahu kekuatan manusia ya. Tetapi kita masih dapat RAM dengan size 24GB, yaitu LPDDR5X, dan speednya itu 7500 MHz. Jadi itu nggak bermasalah sebenarnya. Untuk harganya ada di sekitar 18 juta ya. Memang bisa dibilang ini bukan laptop budget, tetapi yang kamu dapat dari harganya itu cukup valuable. Mulai dari layar OLED, prosesor Ryzen 9 dengan AI support, 1TB storage NVMe M2, bodi yang ringan, dan juga baterai yang tahan lama. Jadi untuk harganya memang sudah berada di kelasnya ya. Jadi kalau kamu emang butuhnya buat editing atau mungkin buat daily usage setiap hari buat kantor, ini laptop mungkin cocok buat kamu. Itu dia review Asus VivoBook S14 OLED versi AMD Ryzen AI 9365. Terima kasih banyak untuk AMD Indonesia memberikan kita kesempatan untuk review laptop ini. Kalau kamu ada request untuk review laptop atau ada masukan, langsung aja komen di kolom komentar di bawah ya. Gua Firza, and see you in the next review. Bye-bye.